Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Faktor pendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Manfaat perdagangan luar negeri. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketiga, transfer teknologi modern perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Pengaruh perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi dalam negeri. Yang pertama, investable surplus meningkat. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, berarti negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Inilah yang disebut investable surplus. Yang kedua, fund for surplus. Inti dari konsep fund for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar baru. Ketiga, kenaikan produktivitas. Produktivitas memiliki pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri terhadap sektor produksi berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang berisi keseluruhan pembayaran oleh suatu negara dengan negara lain karena adanya pembelian barang atau jasa dan keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena adanya penjualan barang atau jasa dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Komponen utama dalam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca transaksi berjalan. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub neraca pembayaran yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Yang kedua, neraca modal. Rekening atau neraca modal atau capital account merupakan sub neraca pembayaran yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, berpengaruh kepada perubahan kurs devisa. Yang kedua, pengaruh terhadap perubahan harga. Yang ketiga, pengaruh terhadap tingkat pendapatan. Dan yang keempat, pengaruh terhadap perubahan tingkat bunga. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.